Nanti Bapak Ibu kalau tahun lalu tadi kasusnya mengunggah dalam bentuk PDF, diturnitin gitu enggak. Sekarang Bapak Ibu nanti ngetik langsung di web dalam bentuk perangkat pembelajaran atau video itu nanti diunggah di Google Drive Bapak Ibu, baru ditautkan ke websitenya UKPPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus yang saat ini sedang mengerjakan tugas di PMM sebagai tugas piloting PPG 2024. Nah, untuk pendaftarannya sudah mulai dibuka 9 Agustus, meskipun nanti unggah dokumennya baru 11 September. Tapi Bapak Ibu perlu bersiap ya, dan bagaimana melihat informasi berkenaan dengan cara pelaksanaan UKP PPG. Karena bagaimanapun Bapak Ibu mengerjakan tugas di PMM, kalau Bapak Ibu tidak lulus pada UKP PPG maka menjadi sia-sia dan harus mengulang. Untuk itu, simak video ini untuk mengetahui tahapan dan trik bagaimana bisa lolos pada UKP PPG 2024. Jangan skip video ini, ikuti sampai selesai. Kemudian nanti Bapak Ibu di tanggal 9 Agustus itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan pendaftaran UKP PPG gitu ya. Nah, nanti lewatnya mana? PMM gitu ya. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mendaftar UKP PPG gitu ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya tentunya adalah proses pembelajaran mandirinya sudah dilaksanakan, sudah tuntas gitu ya. Nanti batas akhirnya kapan? Batas akhirnya adalah tanggal 7 September untuk bisa mendaftar UKP PPG. Dan nanti ada rentan waktunya Bapak Ibu untuk mengunggah dokumen UKP PPG-nya kapan? Yaitu adalah tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 September ya. Ada dokumen-dokumennya ya, ada RPP dan seterusnya ya, ada video dan seterusnya. Itu mengunggahnya adalah di tanggal 11 sampai 15 September. Dan nanti baru Bapak Ibu akan melaksanakan namanya pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer ya, UTBK, yaitu nanti di tanggal 21 sampai dengan 22 September. Nanti akan mendaftar aplikasi UKPPG di BP3. Nah, setelah itu nanti akan melaksanakan ujian. Setelah itu nanti pengumuman, pendeknya begitu. Nah, ujian tertulis. Nah, ujian tertulisnya adalah berbasis komputer. Komputernya berbasis domisili. Nah, jadi di rumah Bapak Ibu masing-masing atau di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sehingga nanti kita ngawasinya juga dengan Zoom. Nah, ini nanti digunakan untuk menilai pengetahuan, keterampilan, kemudian kreativitas peserta didik. Nah, kemudian Bapak Ibu, soalnya nanti adalah soal situation judgment test dan pedagogical content knowledge. Situation judgment test itu adalah soal-soal seperti tes psikologi yang menggiring kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dinilainya adalah secara keteraturan. Jadi tidak bertentangan antara jawaban satu dengan yang lainnya. Kemudian kalau pedagogical content knowledge adalah soal-soal yang terkait dengan pembelajaran, materi, kemudian pengetahuan. Itu yang ujian tertulis. Selanjutnya adalah uji kinerja. Uji kinerja nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat perangkat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu membuat RPP sesuai kurikulum yang berlaku, difokuskan menggunakan kurikulum Merdeka ya. Nah, ini dirancang untuk menilai kompetensi Bapak Ibu melakukan pembelajaran secara efektif dalam kelas. Nanti RPP-nya difokuskan berpusat kepada peserta didik, kemudian pembelajaran aktif, menggunakan teknologi, dan menggunakan konkret atau model media pembelajaran konkret dan sumber belajar yang variatif. Nanti akan dinilai oleh kami, Bapak Ibu dosen kami yang akan menilai Bapak Ibu dan guru pamong yang telah tersertifikasi dari kami. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu mengunggah di sistem yang telah disediakan RPP yang diunggah itu. Kemudian dari RPP itu Bapak Ibu diminta untuk membuat video pembelajaran ya. Jadi videonya adalah proses pembelajaran real time secara nyata. Nanti ada 2 video penuh selama 2 JP dan video yang diedit selama maksimal 40 menit.
Jadi itu terkait video pembelajaran. Selain itu nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat uraian reflektif studi kasus mengenai kasus-kasus pembelajaran yang Bapak Ibu temui di sekolah. Kemudian Bapak Ibu berikan solusi bagaimana untuk memecahkan pembelajarannya. Misalnya didapati siswa yang motivasinya kurang bagus, Bapak Ibu bagaimana menangani itu untuk dapat meningkatkan motivasinya. Ini contohnya, contoh studi kasus. Nanti Bapak Ibu kalau tahun lalu studi kasusnya mengunggah dalam bentuk PDF, diturnitin gitu, enggak. Sekarang Bapak Ibu nanti ngetik langsung di web browser, diketik jawabannya gitu. Kemudian secara otomatis mesin nanti akan menilai tingkat plagiasinya. Wah, ini sebenarnya diketik DW ya, atau nanti ini copy paste atau nanti pakai AI begitu. Nah, nanti di laman studi kasus itu kelihatan. Kalau dulu kan PDF kemudian diuji turnitinya, nah sekarang sudah menggunakan ketik langsung untuk menjawab studi kasusnya. Itu untuk ujian studi kasus. Untuk RPP jenisnya ya, ini Bapak Ibu bisa saksikan sendiri ya. Dan untuk video pembelajaran adalah dari RPP yang dipraktekkan. Nah, kami menyarankan Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan Bapak Ibu PPG ini mohon dapat dilakukan secara fokus ya, di LMS-nya dikerjakan secara sungguh-sungguh. Kemudian karena kami tidak bisa mengontrol, kami juga tidak memiliki akses ke LMS, kami hanya bisa melihat Bapak Ibu nanti ketika sudah mendaftar KPPG. Jadi mendaftar, mengunggah file Bapak Ibu. Jadi file yang Bapak Ibu buat dalam bentuk perangkat pembelajaran atau video itu nanti diunggah di Google Drive Bapak Ibu, baru ditautkan ke websitenya UKPPG. Mohon nanti dicermati, jadi Google Drive ini jangan dikunci, harus yang open, atau nanti minta tolong siapa ya yang bisa menyettingkan supaya bisa diakses orang banyak. Nah, nanti kalau dikunci nanti tidak bisa dinilai Bapak Ibu. Nah, kami nanti akan menilai ini dan Bapak Ibu nanti tidak akan ada interaksi dengan kami ketika proses pembelajaran, tetapi nanti kami akan memberikan waktu 1 hari untuk proses sosialisasi pendaftaran UKPPG. Nah, sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan LMS di PNM selama 3 minggu ya, kami nanti setelah waktunya ditentukan akan memanggil Bapak Ibu kembali untuk Zoom. Kami berikan langkah-langkah melakukan pendaftaran UKPPG. Kemudian nanti kita juga berikan beberapa tips-tips terkait dengan UKPPG. Sehingga interaksi kita adalah hari ini Zoom, kemudian Bapak Ibu PNM sendiri, kemudian nanti ada interaksi lagi adalah ketika nanti kita sosialisasi pendaftaran UKPPG.